Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ila qiyamis saah. Ikhwatul ahibba, ikhwatul talaba, arsyadani wa arsyadukum ta'ala nafsati. Wa nabda' darsana hadha subah bil basmalah. Ikhwatul ahibba, ikhwatul talaba, qara'na kitaban nikah wa intahayna min faslun fir raj'ah ay ar-ruju' minat talaq. Al-an nakhtu wa naqra faslun fil ila safhah thaniyah wa 240. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fil ila, pasal menjelaskan tentang ila. Ila itu apa sih? Dalam Al-Qur'an kan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ila itu adalah halifu zaujin alam tina'ihi min wata'i zaujatihi mutlaqan au akthar min arba'ati asyurin. Ila itu definisinya adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan. Jadi seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya secara mutlak, tidak ada batasan waktu, atau lebih dari 4 bulan. Atau lebih dari 4 bulan. Billahi pokoknya saya nggak akan mau nyentuh kamu selama 1 tahun. Nah itu berarti dia melakukan ila. Wa idza halafa, apabila seorang suami bersumpah alla yata'a zaujatahu mutlaqan, untuk tidak mewate istrinya secara mutlak, au muddatan, atau pada satu durasi tertentu, tazidu ala arba'ati asyurin, yang lebih dari 4 bulan, fahuwa mulin, maka si suami disebut sebagai mulin, halif, orang yang bersumpah. Wa yu'ajjalu lahu wujuban, ini si suami dikasih tenggang waktu, in sa'alat dzalika, jika istrinya meminta yang demikian, arba'ata ashhurin, selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Kalau tidak minta gimana? Ya tetap harus nunggu 4 bulan. Jadi insa'alat di sini dia bukan qaid, kalau dalam bahasa fikihnya itu dia bukan syarat. Kalaupun istrinya nggak minta, ya tetap si suami disuruh nunggu 4 bulan. Tsumma yukhayyaru, kemudian diberi pilihan bainal fai'ati wat takfir, antara memberi fai' bainal fai'ati di sini maksudnya adalah al-wata'. Kalau sudah lewat 4 bulan masih pengen lanjut, ya berarti wata'. Kalau sudah tidak pengen lanjut, maka opsi yang kedua wat takfir. Bainal fai'ati wat takfir, balik lagi bisa berhubungan badan, tapi dia harus bayar kafarat karena kan dia bersumpah, sedangkan dia melanggar sumpahnya, maka dia harus bayar kafarat kalau dia balik lagi ke istrinya. Kafarat sumpah apa? Kafarat sumpah apa? Merdekakan budak, it'amu asyarati masakin, au kiswatuhum, kan? Atau kalau tidak mampu semua itu, maka puasa 3 hari. Atau kalau tidak bukan rujuk ya, atau kalau tidak kembali pada istrinya, maka awit tolak atau talak.
Jadi kalau sudah tidak mau balik lagi untuk mewatok istrinya, ya pilihannya berarti talak. Fa inim tana'a, kalau dia menolak untuk mentalak istrinya, talaqa alaihil hakim, maka hakim nanti yang akan mentalakkan istrinya. Artinya otomatis berarti nanti dijatuhkan talak 1 kepada istrinya tersebut. Fikumus soal terkait dengan ilak. Ya. Hakim di sini tuh kalau di Syariah sekarang berarti bisa dengan KUA, bisa dengan pengadilan agama, atau bisa dengan apa namanya? Ya kurang lebih itulah. Orang-orang yang paham dengan ini. Ada lagi? Tentang ilak? Kalau marah, emosi, jangan asal ngomong, jangan asal nyeplos. Biasanya kalau cowok udah terlanjur marah kan, kadang nggak terkontrol emosinya. Kamu itu dasar, udah dikasih uang belanja sebulan 5 juta masih, misalkan gitu. Pokoknya awas ya, sampai tahun depan kamu nggak bakal tak sentuh, misalkan gitu. Wallahi, tambah wallahi, kan bersumpah kan. Seperti itu berarti nanti statusnya dia ilak. Faslun fid dhihar. Fasal menjelaskan tentang dhihar. Dhihar ini berasal dari kata zuhrun yang bermakna punggung. Kenapa? Karena dulu lafal yang diucapkan adalah anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu itu tak anggap kayak punggung ibuku sendiri. Kan gitu. Padahal kan istri itu tidak bisa disamakan dengan ibu, kan gitu. Ibu kan mahram, istri bukan mahram, ya kan? Istri bukan mahram. Itu. Wadh-dhiharu ayyakula ar-rajulu li zaujatihi anti 'alayya ka dhuhri ummi. Dhihar itu adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya sendiri ya, istri orang lain enggak efek. Anti alayya ka dhuhri ummi, kamu tak anggap seperti punggung ibuku. Nah, ini lafalnya tidak harus pakai dhuhrun ya. Kalau anu lihat di footnote itu bisa anti alayya kayak diha, kan gitu. Dan tidak hanya ibu, bisa juga pokoknya perempuan yang mahram dia itu kamu udah tak anggap kayak adikku sendiri gitu. Enggak bisa lah istri dianggap kayak adiknya sendiri piye. Batasan auratnya saja udah beda kan antara istri dengan saudari. Fa idza qala dzalika wa lam yutbi'hu bitolak, kalau ada seorang laki-laki yang mengucapkan demikian dan tidak dibarengi dengan lafal talak, sara aidan, maka dia sara aidan, kembali sara aidan walazimathul kafarah, balik ke dirinya dan dia wajib membayar kafarat dhihar. Kafaratnya apa? Wahiya itqu raqabatin mukminah, membebaskan seorang budak mukminah salimatin minal uyub, yang bebas dari cacat, al mudirrah bil amal, di mana cacatnya itu berpengaruh pada pekerjaannya. Fa'il lam yajid, kalau tidak menemukan, baik menemukan secara real atau ada tapi tidak punya uang, atau ada tapi harganya di atas rata-rata, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Dan karena puasanya ini puasa wajib, puasa kafarat, maka harus tabiitun niyah. Dalam mazhab Syafi'i, puasa yang wajib itu niatnya harus dihadirkan dalam hati pada malam hari.
Tidak bisa maksudnya kalau sudah jam 10 terus baru kemudian niat, tidak bisa. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan pada subuh itu udah nggak nemukan apa-apa, jam 10 mau makan sarapan nggak cemopak, piye kiranya sarapan, pernah beras ora apa-apa, ayo ono poso wae, itu diniati puasa nggak apa-apa kan. Kisahnya Rasulullah kan gitu kan, nanya Ibunda Aisyah, ada apa ini di rumah yang bisa dimakan, ada apa-apa, oh, idzan asum, sudah kalau gitu saya puasa kan gitu. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus ya. Kalau di hari ke-75 putus, jeda sehari, maka pulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Kalau mutatabi'an, kalau antum di Al-Quran nemukan ada mutatabi'an, berarti harus tidak ada jedanya. Fa'ilam yastati fa'it'amu sittina miskina. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Satu orang miskinnya 1 mud. 1 mud. Memberi bukan menyuguhi. Artinya apa? Kalau dia masak ngundang orang miskin ke rumah itu tidak dihitung. Jadi it'am itu yang ngasih, bukan masak terus disuguhi, itu bukan. Wala yahillu lahu wat'uha hatta yukaffir. Si suami tidak halal untuk mewatuk istrinya sampai dia membayar kafarat. Kafarat dihar itu tadi. Dihar ini jarang terjadi di tengah-tengah kita. Faslun fil li'an, fasal menjelaskan tentang li'an. Laknat itu kan secara bahasa kan artinya kan jauh, kan gitu, jauh. Kenapa dinamakan li'an? Karena kedua suami istri, kedua mempelai, suami istri nanti setelah li'an akan dijauhkan sejauh-jauhnya oleh syariat. Ya bukan oleh syariat, ya memang oleh ketentuan, kan gitu. Bagaimana gambarannya? Wa idza roma ar-rajulu, apabila seorang suami yang sudah mukallaf tentunya menuduh zaujatahu, istrinya yang sudah balik, berakal dan merdeka, tuduhannya apa? Bizina, menuduh zina. Baik tuduhannya itu secara jelas, lugas, gamblang, kamu itu zina ya sama anu, misalkan gitu. Zina kalau di fotokan zanaiti, zaniyah, ya akhir. Atau dengan ucapan yang tidak lugas, dengan ucapan yang dia metafora, kinayah, ya fajiroh, ya fasikoh, kamu ini dasar perempuan nggak punya harga diri, misalkan gitu. Maksud dari nggak punya harga diri adalah berzina, kan gitu. Fa'alaihi haddul qadfi, maka si laki-laki, si suami dikenakan had qadhaf. Kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina, maka hukum asalnya dia dikenai sanksi had qadhaf. Had qadhaf itu apa? Fajliduhum samanina jaldah, kan? Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Illa, kecuali ayyuqimal bayyinah, kalau si laki-laki tersebut menghadirkan bukti. Buktinya apa? Arba'atu syuhudin, 4 orang saksi. 4 orang saksi. Au yulain, atau dia li'an, melaksanakan li'an. Jadi kalau ada suami menuduh istrinya berzina, itu opsinya 2. Kalau mau terbebas dari had qadhaf, tidak dicambuk 80 kali. 1, menghadirkan bukti, yaitu 4 orang saksi. Yang kedua, li'an.
Li'an itu apa? Fayaqulu indal hakim, si suami mengatakan di hadapan hakim, harus di depan hakim, wujuban. Indal hakimnya di sini wujuban. Fil jami' di sini maksudnya adalah di masjid jami'. Nah, kalau kan sama istrinya nanti gimana kalau dalam kondisi haid? Maka istrinya di pintu masjid. Alal mimbar, di atas mimbar, fadhol. Jadi di depan hakim di masjid jami' di atas mimbar, fi jama'atin minan nas, disaksikan oleh banyak orang. Sunnah ini. Yang jama'atin minan nas sunnah, tidak harus. Apa yang diucapkan? Asyhadu, aku bersaksi. Ini asyhadunya ini didikte sama hakimnya. Asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah, innani laminas shadiqina, sesungguhnya aku betul-betul termasuk di antara orang yang jujur, fima romaitu bihi zaujati, terhadap tuduhan yang aku layangkan terhadap istri saya, fulanata minaz zina, disebut namanya minaz zina, yaitu zina. Wa anna hadzal walad, kalau sudah ada anaknya maka disebut, dan bahwa anak ini minaz zina, adalah hasil dari perzinaan. Walaysa minni, bukan anak saya. Arba'a marratin, diucapkan 4 kali, seakan-akan sebagai ganti dari 4 orang saksi. Jadi asyhadu billahi an innani laminas shadiqina fima ramaitu bi zaujati fulana minaz zina wa anna hadzal walad minaz zina wa laysa minni, 4 kali. Setelah 4 kali, wa yaqulu fil khamisah, pada kali yang kelima mengucapkan ba'da ayya'idhul hakim, setelah dikasih peringatan, kasih mau idhah dulu oleh hakim. Ini kamu harus betul-betul hati-hati. Ini yang kelima, dikasih tahu sama si hakimnya. Konsekuensi dari sumpah palsu dan sebagainya dikasih tahu dulu. Wa alayya, yang kelima ditambah wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadhibin, dan aku siap mendapatkan laknat Allah apabila aku termasuk orang yang berdusta terhadap tuduhannya itu. Nah, ketika seorang suami memilih opsi li'an, maka wa yata'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkamin, ada 5 konsekuensi yang akan terjadi ketika si suami mengucapkan li'an. Suqutul haddi anhu, dia terbebas dari hukuman had 80 cambukan. Wa wujubul haddi 'alaiha, hadnya berpindah kepada si istri. Hadnya berpindah kepada si istri, dan hadnya bukan had qadzaf lagi, tapi had zina. Wa zawalul firash, zawalul firash kan terjemahan letter luck-nya kan hilangnya ranjang. Maksudnya apa? Difasakh nikahnya, dipisah dan enggak bisa nikah lagi. Orang yang sudah habis li'an itu abadan enggak bisa nikah lagi. Wa nafyul walad artinya tidak dinasabkan kepada si suami, si laki-laki, kalau sudah ada. Wat tahrim alal abad. Nah, ini wat tahrim alal abad ini maksudnya tidak boleh menikahi si istrinya lagi itu, mantan istrinya, selama-lamanya. Tapi si istri menyangkal, gay-gay wae iki pake opo ta? Nah, misalkan gitu kan. Dan enggak terima, mau dihukum had zina karena memang tidak melakukan. Maka wa yasqutul haddu anha, hukuman had zina itu akan gugur, tidak jadi ditimpakan kepada si istri, bi antal ta'ina, dengan menjawab li'annya si suami. Fatakulu, istrinya mengucapkan asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah, anna fulanan hadza, bahwa orang ini laminal kadhibin, betul-betul adalah bagian dari orang-orang yang
berdusta fima romani bihi minaz zina, terhadap tuduhan zinanya kepada saya. Arba'a marrat, 4 kali. Asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadzibina fima romani bihi minaz zina. Wa taqulu fil khamisati ba'da ayya'idhal hakim, pada kali yang kelima kemudian mengucapkan setelah terlebih dahulu diberi wejangan sama seperti suaminya tadi oleh hakim, wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin, dan aku siap mendapatkan murka Allah apabila suami saya itu, dia itu bagian dari orang-orang yang jujur. Tentang li'an, ada yang mau disoal? Fadhil. Tidak, yang pernah terjadi di Indonesia li'an. Di Indonesia? Tidak ada. Setahu saya tidak ada. Setahu saya tidak ada. Maafi? Oh iya. Misalnya kan tadi saksinya 4 orang ya? Itu nggak bisa bawa 4 orang, adanya sih buktinya CCTV gitu kan? CCTV nggak bisa jadi bukti dalam hukum Islam. Ya. Terus 4 orang itu laki-laki semua kan? Laki-laki. 4 orang laki-laki. Sebentar. Tidak disebutkan yang di sini. Saya malah lupa. Setahu saya sih laki-laki, ya, Allahu a'lam. Yang pasti 4 ini semuanya harus betul-betul melihat peristiwanya. Tidak hanya sekedar melihat dia masuk hotel. Tidak hanya sekedar melihat dia gandengan tangan dengan laki-laki masuk ke kamar hotel. Apa maksudnya? Betul-betul melihat peristiwanya. Makanya kan kalau kita baca dalam sejarah, hukuman rajam untuk kasus zina itu kan berdasarkan ikrar, bukan berdasarkan laporan, bukan delik aduan kan. Coba itu siapa, Ma'is, pemuda yang ngaku zina sama Rasulullah, ya? Ngaku dia ikrar, bukan dilaporkan, ya kan? Kan gitu. Terus perempuan Gomidia yang datang pada Rasulullah dalam kondisi hamil, ingat ceritanya? Nah itu kan ikrar, bukan laporan, ya. Gitu. Allah alam. Ada lagi? Kalau seandainya udah ketahuan zina ya, istri tadi kan siapa itu cerita zina, tapi mereka memilih untuk usah dimaafkan, tidak dibawa ke pengadilan, itu dalam Islam boleh atau tidak boleh? Allah alam. Yang pasti kalau ada kasus seperti itu berarti girohnya sudah hilang. Itu dipastikan si suami bagian dari dayus, orang yang nggak punya rasa cemburu sama sekali, gitu. Oh. Masa istrinya nganu sama orang lain malah di Allahu a'lam. Kasusnya beda sama perkosaan, beda atau? Beda. Kalau ini kan sukarela. Ya emang bini ya. Ini. Faslun fil apa nih? Fil udadi. Udad ini jamak dari iddah. Iddah itu apa? Simpelnya iddah itu masa penantian seorang perempuan setelah dia ditalak, khulu, atau setelah suaminya meninggal dunia, untuk kalau dia mau nikah lagi. Paham ya? Iddah itu masa penantian. Kalau di bahasa footnote-nya, muddatun la tatazawwaju fihal mar'ah ba'da wafati zawjiha au firaqihi laha lima'rifati bara'ati rahmiha au lita'abbud au litafajju'iha alaihi. Satu durasi tertentu di mana seorang perempuan tidak menikah setelah suaminya wafat atau setelah dia pisah dengan suaminya, untuk mengetahui baroah rahimnya, ta'abbud dan tafajju' si istri kepada suaminya.
Ya, kalau menurut penelitian itu kan, jadi seorang perempuan itu memang rahimnya atau jejak-jejak laki-laki itu bersih ya setelah ini masa durasi iddah yang ditetapkan dalam Islam 4 bulan 10 hari kan. Jadi setelah 4 bulan 10 hari itu seorang perempuan bersih nanti jejaknya. Jejak laki-laki yang pernah sama dia itu bersih. Paham maksudnya ya? Kan itu. Saya pernah dengar cerita itu malah profesor yang menemukan teori ini itu kemudian ngetes istrinya dan ternyata ditemukan ada jejak lain selain jejak dirinya. Jadi indahnya Islam ya, dulu kan belum ada teknologi yang sampai sedetail itu mengetahui ini kan jejak loh. Gimana coba mendeteksinya? Kan itu. Ini dalam Islam bisa. Ya, siapa yang bisa mengalahkan Islam? Islam itu datangnya dari langit kan. Pasti berbeda dengan produk-produk bumi. Produk bumi itu ya kan ya di bumi, produk langit kan siapa yang bisa mengalahkan? Mau bersekutu satu bumi ya sak dunya kirim laler melebu lewat sini, kirim nyamuk aja masuk lewat sini ke sini, siapa yang bisa ngelawan Allah Subhanahu wa taala? Wal mu'taddatu ala dzurbaini, perempuan yang menjalani masa iddah itu ada dua jenis atau dua golongan. Mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal wafat oleh suaminya, wa ghairu mutawaffa anha, dan yang tidak ditinggal wafat oleh suaminya. Fal mutawaffa anha, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, ingkanat hamilan, kalau dia dalam kondisi hamil, maka fa'iddatuha biwad'il hamli, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Wa in kanat ghairu hamilin, kalau dia dalam kondisi tidak hamil, fa'iddatuha arba'atu asyhurin wa ashrun, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari hitungan bulan Qamariyah, bukan Hijri, bukan Syamsiyah. Jadi bulan apa? Hijriyah, bukan bulan Masehi. Wa ghairul mutawaffa anha, yang satu adalah perempuan yang menjalani masa iddah bukan karena suaminya wafat. Ingkanat hamilan, kalau dia dalam kondisi hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Wa ingkanat ghairu hamilin, kalau dia dalam kondisi tidak hamil, wa hiya min dawatil haidi, sedangkan dia adalah perempuan yang masih menjalani atau masih mengalami haid, fa'iddatuha salasatu quru'in, maka masa iddahnya adalah 3 quru'. 3 quru' itu apa? Wa hiyal adhar, 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Wa in kanat mimman la tahidu, kalau dia bagian dari perempuan yang sudah atau tidak menjalani haid, tidak mengalami masa haid, baik karena belum balik atau karena sudah sangat tua, menopause, sudah tidak mengalami haid. Nah kan kas-shaghirah wal aisah. Shaghirah itu yang belum haid, al-aisah itu menopause, sudah tidak mengalami haid. Kalau di footnote itu usia 62 tahun. Fa'iddatuha salasatu asyhur, maka masa iddahnya 3 bulan. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddataniha, perempuan yang ditalak sebelum dukhul tidak ada masa iddahnya, tidak ada masa iddahnya. Paham gak nih? Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau bukan hamil 4 bulan 10 hari.
Bukan karena wafat, kalau hamil sampai haid, atau sudah atau tidak ya, tidak haid. Tidak haid ini dua, kecil atau menopause. Yang ini 3 bulan 10 hari. Yang ini 3 kuru atau 3 kali suci. Gambarannya gini. Masih banyak yang bingung soalnya kayak gini. Nanti di masyarakat barangkali ada jamaah niswah antum, jamaah ummahat antum, ya kan? Antum kan nggak hanya ditunggu oleh akhwat, ditunggu oleh ummahat juga kan. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddataniha. Perempuan yang ditalak sebelum dukhul maka tidak ada masa iddahnya. Artinya hari ini dia ditalak, nanti sore akad lagi bisa, boleh. Wa iddatul amati fil hamli ka iddatil hurrah. Ini kan berlaku untuk perempuan merdeka. Bagaimana dengan perempuan yang dia statusnya budak? Kalau dia dalam kondisi hamil maka ka iddatil hurrah, masa iddahnya sama seperti perempuan merdeka. Berarti sampai melahirkan. Wabil aqra'i, adapun terkait dengan kuru, anta tadda bi qur'aini, maka masa iddahnya adalah 2 kuru. Kalau perempuan merdeka kan 3 kuru. Kalau perempuan budak maka iddahnya 2 kuru, 2 masa suci. Wa bisyuhuri anil wafati, adapun terkait dengan bulan di mana iddahnya karena ditinggal wafat oleh suami, anta tadda bi syahraini wa khamsi layal. Masa iddahnya separuh. Kalau itu kan 4 bulan 10 hari. Berarti kalau budak 2 bulan 5 hari. Wa anit tolaki anta tadda bi syahrin wa nisfin. Kalau karena tolak maka masa iddahnya 1,5 bulan. Ini maksudnya yang bawah ini. 1,5 bulan, 45 hari. Faslun fima yajibu lil mu'taddah. Ini masih ada kaitannya dengan masa iddah. Perempuan yang dalam masa iddah itu wajib apa saja? Wajib apa saja maksudnya adalah apa yang menjadi hak dia. Apa yang menjadi hak dia? Wa yajibu lil mu'taddatir raj'iyati as-sukna wan nafaqah. Menjadi hak perempuan dalam masa iddah raj'i. Masa iddah raj'i berarti kapan? Iddah raj'i itu kapan? Setelah talak 1, setelah talak 2. Itu iddah raj'i. Apa yang menjadi hak dia? As-sukna, tempat tinggal yang layak. Wan nafaqah, dan nafkah. Nafkah di sini ya meliputi pakaian juga. Jadi jangan mentang-mentang sudah ditalak padahal baru talak 1 kemudian nggak dikasih tempat, nggak dikasih nafkah. Jadi tempat tinggal sama nafkahnya tetap menjadi kewajiban suaminya. Wa yajibu lil ba'in as-sukna. Adapun perempuan yang dalam masa talak ba'in maka hak dia adalah tempat tinggal dunan nafaqah, tanpa nafkah. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau dia dalam kondisi hamil, maka ya dikasih tempat tinggal, dikasih nafkah. Kecuali kalau perempuan itu ditalak dalam masa dia melakukan nusyuz. Kemarin nusyuz sudah kita bahas ya. Masih ingat nggak nusyuz? Pembangkangan seorang istri terhadap suaminya. Kalau ditalaknya itu dalam kondisi ketika istri dalam masa nusyuz, maka istri tidak mendapatkan hak tempat tinggal, tidak mendapatkan hak nafkah. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha.
Yajibuli sama yajibu ala itu beda ya. Wa yajibu alal mutawaffa anha zaujuha, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya harus al-ihdadu. Al-ihdadu bermakna berkabung. Wa huwa al-imtina'u minaz zinah wa tib, menahan diri tidak menggunakan hiasan dan wewangian. Tib itu terjemahan kita ya wewangian. Kalau untuk perempuan, tip itu biasanya yang ada warnanya tapi tidak ada aromanya. Kalau tip untuk laki-laki biasanya yang ada aromanya tapi tidak ada warnanya. Kan gitu kan? Perempuan bedak, lipstik kan nggak ada aromanya toh. Ya mungkin ada aromanya tapi kan dalam jarak sangat tertentu sekali yang antum belum tahu kan. Nah, laki-laki biasanya tidak ada warnanya tapi ada aromanya. Wa 'alal mutawaffa anha zawjuha, wal mabtutah. Mabtutah itu yang terputus dari nikah, maksudnya adalah bain. Menjadi kewajiban juga untuk perempuan yang ditinggal wafat dan perempuan yang talak bain, mulazamatul bait, untuk senantiasa di rumah, illa li hajatin, kecuali kalau ada hajat untuk dia meninggalkan rumah. Seperti misalkan belanja, kalau tidak ada yang membelanjakan untuk dia, kan gitu, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya paman yang menyediakan bahan-bahan makanan untuk dia, kan gitu. Fadol, terkait dengan iddah, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Kalau misal sebagian yang sudah diceraikan, dia sudah menikah lagi dengan suami yang baru, suami yang lama itu masih ada kewajiban nafkah enggak? Enggak lah. Tapi kalau punya anak, ke anaknya masih ada. Nanti tinggal dilihat anaknya itu sudah balik atau belum, mampu membiayai diri sendiri atau enggak, kan gitu. Kalau sudah balik secara hukum fikih sebenarnya sudah tidak ada kewajiban. Kalau laki-laki kan hukumnya kan, hukum asalnya kan gitu. Anak laki-laki itu ketika dia sudah balik, maka orang tua sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menafkahi. Makanya saya pernah dengar salah satu kajian Ustaz siapa? Ustaz lupa saya Ustaz siapa. Jadi perlu bagi kita sebagai orang tua, antum belum ya, untuk mencatat dan mengingat betul-betul hari tanggal lahir anak, khususnya adalah tanggal, bulan, tahun komariahnya, hijriyahnya. Untuk apa? Untuk nanti ketika dia sudah 7 tahun maka kita panggil. Nah, ini bapak ibu diperintah sama Rasulullah untuk nyuruh kamu sholat karena kamu sudah 7 tahun. Ya kan? Nanti ketika sudah ulang tahun yang ke-10, ajak jalan-jalan kan, belikan apa kan. Terus setelah dibuka kadonya, nah ini kamu kan udah genap 10 tahun. Rasulullah itu nyuruh bapak ibu, kalau kamu disuruh sama bapak ibu sholat gak mau sholat, bapak ibu boleh mukul kamu atau pakai cara apa yang supaya kamu sholat, kan gitu. Nah, termasuk oh iya Ustaz Sudarisman yang pernah cerita nyampaikan di daurah itu. Nah setelah itu usia 10 itu kan sudah nanti proses untuk menuju ke balik, ya kan? Setelah 10 kan nanti menuju ke balik. Kan batasnya kan sampai 15 tahun kan. Nah, nanti ketika sudah 10 tahun, 11 tahun nanti bilang sama anak, "Nah, nanti kalau kamu habis tidur kok tiba-tiba ada basah tapi bukan pipis, nanti kamu cerita ya sama ayah ya. Nanti kamu cerita ya sama ayah." Gitu. Kalau nanti ada basah tapi bukan pipis, kamu nggak ngerasa ngompol tapi ada basah, nanti kamu cerita sama ayah. Nanti kan anak ceritakan. Nah,
itu tandanya kamu sudah balik. Karena kamu sudah balik, maka menurut Islam ayah ini sebenarnya sudah nggak wajib nafkahi kamu. Kalaupun nanti setelah ini ayah masih ngasih kamu makan, ngasih kamu apa, itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Maka dari sejak sekarang kamu harus mulai bla 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 bla. Begitu. Ya. Tadi apa sih? Sampai situ. Sudah selesai tapi kan? Aja. Ada lagi? Ya. Aman. Ngomong aja. Enggak bakal dikeplak Rocky ya. Jadi yang misalnya karena wafat, kalau bukan hamil, tapi dia masih menjalani haid, ikut 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Kenapa di situ hanya disebut bukan hamil? Karena walaupun kecil, walaupun tua, maka masuknya di bukan hamil, umum kan. Tidak dibedakan. Karena sebabnya berbeda, yang satu sebabnya talak, yang satu sebabnya wafat. Lagi? Faslun fil istibra. Baru setengah jam kok. Kayak pada udah capek sih. Istibra itu apa sih? Istibra itu penantian atau masa tunggu seorang budak untuk mengetahui bahwa rahimnya itu sudah steril. Untuk mengetahui bahwa rahimnya sudah steril. Ini berlaku kalau nanti masih atau berlaku lagi hukum perbudakan. Wa man istahdatsa milka amatin haruma 'alaihi al-istimta'u biha hatta yastabri'aha. Orang yang memiliki seorang budak, mengambil alih, membeli dan lain sebagainya, maka dia haram untuk istimta' dengan budaknya tersebut. Seluruh macam jenis ragam istimta. Istimta itu beda dengan duhul. Kalau duhul itu ya jima. Tapi kalau istimta itu ya menikmati, tidak hanya duhul, tidak hanya jima kan gitu. Nyentuh dan seterusnya. Tak terus nanti malah nafsu kamu. Hatta yastabri'ah, sampai dia memastikan rahimnya kosong. Sampai dia memastikan bahwa rahimnya steril. Ingkanat min dawatil haidhi bihaidotin, kalau dia perempuan yang masih atau mengalami masa haid, maka dengan 1 kali haid. Wa ingkanat min dawati syuhur bisyahrin, kalau dia bagian dari yang dawati syuhur. Dawati syuhur itu berarti mana? Ini yang paling bawah itu. Dawati syuhur itu yang tidak menjalani haid, anak kecil atau sudah menopause. Maka bisyahrin, masa istibroknya 1 bulan. Wa in kanat min dawatil hamli bil wad'i, kalau dia dalam kondisi hamil maka sampai dia melahirkan. Wa idza mata sayyidu ummil walad istabro'at nafsaha kal amah. Kalau meninggal dunia tuan dari ummul walad. Ummul walad apa? Budak perempuan digauli oleh tuannya, hamil, melahirkan anak dari tuannya. Budak perempuan yang seperti ini kan nanti ketika tuannya meninggal dia otomatis merdeka. Lah istibroknya dia gimana? Istabro'at nafsaha kal amah. Maka dia mensterilkan dirinya sebagaimana perempuan yang merdeka. Sebagaimana budak perempuan, sama berarti. Faslun fir radha', fasal menjelaskan tentang persusuan.
Wa idza arda'atil mar'atu bila baniha waladan, kalau ada seorang perempuan menyusui dengan asinya seorang anak, soror radi'u waladaha, maka anak yang dia susui itu menjadi anaknya, anak susuan. Bisyarta ini syaratnya dua. Jadi ada syaratnya, tidak serta-merta ketika seorang perempuan menyusui anak temennya atau anak saudaranya langsung otomatis jadi anak susuannya, enggak. Tapi harus memenuhi dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna lahu dunas sanataini, yang disusui usianya di bawah 2 tahun. Asani, yang kedua, anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqat, menyusuinya itu 5 kali terpisah. 5 kali terpisah. Dalam mazhab Syafi'i 5 kali terpisah. Kalau dalam mazhab Hanafi cukup sekali. Dalam mazhab Hanafi sudah menjadikan anak yang disusui sebagai anak susuan. Kalau dalam mazhab Syafi'i 5 kali terpisah. Lah kadarnya seberapa? Dikembalikan kepada adat. Dia dihitung nyusui sekali itu seberapa, kan gitu. Dihitung nyusui sekali itu seberapa. Kalau cuma dimut terus dikeluarin atau cuma 1 teguk kan enggak, bukan nyusu namanya kan. Nah, 5 kali nyusu gitu loh maksudnya itu. 5 kali nyusu. Wa yasiru zaujuha aban lahu, suami dari perempuan tersebut menjadi bapak susuannya si yang disusui. Wa yahrumu 'alal murdha'i, haram bagi anak yang disusui at-tazwiju ilaiha, menikahi ibu susuannya. Wa ila kulli man nasabaha, dan setiap orang yang dinasabkan kepada ibu susuannya. Maksudnya apa? Misalkan Ubay disusuin oleh si Fatimah, misalkan Fatimah kan menjadi ibu susuannya Ubay, maka anak-anak perempuannya Fatimah menjadi mahramnya Ubay. Ubay nggak boleh nikah sama anak-anak perempuannya si Fatimah. Kenapa? Karena mereka adalah saudara susuan. Fatimah punya adik. Misalkan namanya siapa? Khadijah. Ubay nggak boleh nikah sama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah adalah bibi susuannya Ubay. Paham? Termasuk misalkan Fatimah punya ibu. Ibunya ternyata masih nyis-nyis. Sama, Ubay tidak boleh nikah sama ibunya Fatimah. Kenapa? Karena ibunya Fatimah itu mbah susuan. Itu seperti itu. Wa yahrumu 'alaiha, haram atas si perempuan yang menyusui, berarti atas si Fatimah dalam contoh kita, at-tazwiju ilal murdha, menikahi anak yang dia susui. Wa waladihi, dan anaknya, duna mangkana fi darajatihi, bukan atau tidak dengan orang yang sederajat dengan dia, sederajat dengan yang disusui. Ubay misalkan, Ubay ini kan bukan anak kandungnya si Fatimah. Misalkan Ubay ini anaknya si Ka'ab sama Saroh. Ka'ab sama Saroh nggak punya anaknya, tidak cuma Ubay. Ubay ini punya kakaknya namanya misalkan Syarib. Kebetulan Syarib sama Ubay ini jaraknya memang jauh. Jadi Syarib ini seumuran dengan si Fatimah. Fatimah qadarwa ternyata suaminya meninggal. Fatimah tidak boleh nikah dengan Syarib. Fatimah boleh nikah dengan Syarib. Kenapa? Karena Syarib ini tidak ada hubungan apa-apa sama si Fatimah. Yang ada hubungan dengan Fatimah hanya si Ubaynya, kan gitu. Nah, nanti berarti ya mbakku ya ibuku, iya kan? Ya gitu, nanti Ubay kepada si Fatimah kan ya mbakku ya ibuku, itu. Au a'la tabaqatan minhu, atau orang yang derajatnya di atas si yang disusui.
Misalkan Ubay ini tadi kan punya bapak namanya Ka'ab sama Saroh. Nah, Saroh meninggal. Fatimah ini juga ternyata suaminya meninggal. Wes toh sisa nikah. Tidak masalah. Ibu Suswan ya jadi ibunya kan akhirnya. Awalnya ibu Suswan, kemudian ya jadi ibunya beneran. Nah, itu. Fadal terkait dengan Suswan. Ya. Kalau jadi perempuan tuh asalnya sih jauh mana? Jadi dia nyari saudara gitu dari perempuan. Itu ini tinggal jadi saudara gitu. Oh alam ya kalau kaitannya dengan itu. Yang pasti kisah terkait dengan Suswan ini ada satu kisah menarik. Kisahnya Imam Haromain. Mungkin antum pernah dengar Imamul Haromain, Imam Al-Juwaini itu kan. Jadi dulu di masa kecilnya itu suatu ketika pernah ditinggal, ya Al-Kisah lah, ditinggal sama ibu bapaknya pergi ke keluar rumah. Nah ketika balik didapati anaknya ini